Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapak yang di belakang tidur kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agak ngegas. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'il karim wa fi hadzal jam'il azim wa fil jalsatil azimah nawaranallahu wa iyyakum bi mahabbatillah wa rasulih wa ta'zimillahi wa rasulih wal amal bi syari'ati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi barak wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Sulaiman Al-Kaf, Habib Ahmad As-Segaf, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ahmad Bahashim, dan segenap para habaib yang lain yang mungkin hadir yang tak saya sebut nama antum satu persatu, tak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian, para penyejuk mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Al-Ustaz Haris, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kusan Hidir, Al-Ustaz Junaidi, segenap para masyayikh, para asatidz, para guru, para tokoh agama, para pewaris dengan jatah waris paling banyak dari junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khususnya yang kita kedepankan bersama di dalam majelis ini, Guru Asrani Basirun selaku muassis pondok pesantren Al-Furqan Mudalang, dan juga Al-Ustadz Muhammad Ihsan selaku murabbi dari Ma'had Pondok Pesantren Al-Furqan Mudalang, hafizahumullah wa mata'allah ala tuli hayatihima. Semoga Allah menjaga keduanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rumah tangganya, dan Allah berkahkan usaha dakwanya sehingga dapat membimbing kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan mengikuti jejak daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, yang saya hormati hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala pujian dan puji serta syukur kehadirat Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha luhur, yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, serta terkumpul seluruh anugerah Allah
di dalam diri satu makhluk. Terkumpul seluruh anugerah Allah di dalam diri satu makhluk yang dengan mencintai makhluk tersebut sempurnalah keimanan. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, pahlawan revolusi bagi kita di dunia maupun di akhirat, an-nabiy syafi' wal musyaffa' wasyafa'ah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesempatan berkumpul bersama di malam yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan ini tempat kecuali seluruh dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad SAW, kita berada di dalam acara zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya kita katakan al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perayaan di dalam kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan artinya gembira, merayakan artinya bahagia. Apa yang kita rayakan, apa yang membuat kita bahagia dan gembira, yang kita peringati bersama dan kita rayakan bersama dalam majelis malam hari ini adalah diwujudkannya baginda Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Jangankan kita umat baginda Muhammad SAW, sedangkan mereka umat-umat terdahulu sebelum lahirnya baginda Muhammad SAW, ketika Allah jelaskan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil tentang akan datang, bahwasanya nanti akan datang Nabi akhir zaman, yakni baginda Muhammad SAW, mereka menyambut kabar itu dengan gembira. Padahal nabinya belum lahir, nabinya belum datang, tapi mereka gembira akan datangnya baginda Muhammad SAW yang belum tentu mereka jumpai. Dan mereka para nabi, mereka para rasul diminta sumpah oleh Allah bahwasanya ketika mereka berjumpa dengan baginda Muhammad SAW, Allah wajibkan mereka untuk membantu daripada dakwah yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun merayakan dan gembira akan lahirnya Rasulullah adalah sesuatu yang ada di dalam syariat, bukan sekedar budaya. Adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar anjuran mereka para ulama. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan fadilah dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah kalian bergembira. Allah perintahkan di ayat ini kita gembira akan dua. Yang pertama fadilah, yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud fadilah, keutamaan? Apa yang dimaksud rahmat dalam ayat tersebut? Karena kalau kita mau sebut fadilah dari Allah banyak. Ada orang dikasih fadilah oleh Allah kaya, ada yang dikasih fadilah harta, ada fadilah ilmu, ada fadilah pangkat, ada jabatan, ada fadilah ketampanan, kecantikan, semua fadilah. Fadilah adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya manusia ini maaf-maaf dari nutfah yang menjijikkan dan kelak akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Itu manusia. Hanya saja ketika hidup Allah berikan kita fadilah. Lalu apa yang dimaksud di ayat ini? Fadilah yang Allah memerintahkan kita falyafrahu, adalah kalian gembira. Al-ulama, mereka para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fadilah di ayat tersebut yaitu berupa ilmu. Orang punya ilmu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Saya bisa melihat antum sekalian bisa melihat saya. Karena ada apa?
Ada mata. Karena ada cahaya. Mata ini adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk menangkap pantulan cahaya. Jadi kalau malam hari ini nggak ada lampu, nggak ada bulan, nggak ada satupun cahaya, maka mata ini kehilangan fungsinya. Saya nggak ngelihat Anda nggak ngelihat saya, walaupun punya mata, nggak ada cahaya. Lah mata ini menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat ini dunia, sehingga kita bisa berjalan dan kita bisa lihat itu jalan. Adapun ilmu itu cahaya bukan untuk mata tapi untuk hati, untuk hati. Cahaya untuk hati. Hati, kalau di kepala kita ada basor, mata di kepala, hati punya basirah, mata yang ada dalam hati. Fungsinya sama. Kalau mata untuk melihat, basor, maka basirah juga untuk melihat. Kalau basor ini untuk melihat dunia, sedangkan basirah ini untuk melihat jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat jalan menuju ridha Allah, untuk melihat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ini hati bisa melihat kecuali ada yang namanya cahaya. Maka ilmu tersebut yang menjadi cahaya. Ibarat orang kalau mau berangkat malam hari ini dari Pagatan mau ke Banjarmasin, nggak tahu jalan, berangkat nyampe Banjarmasin nggak kira-kira? Nyampe nggak kira-kira? Dia harus tahu saya kalau berangkat jalannya lewat mana, petanya mana. Paling nggak kalau sekarang ada Google Map itu pun kalau punya kuota. Yang nggak punya ya kasihan berarti. Kalau punya kuota, tahu untuk saya naik travel yang mana, saya naik kendaraan apa. Kalau naik bis ada nggak dari sini ke Pagatan ke Banjarmasin? Nggak ada ya? Nggak ada Ustaz bis ya? Travel aja lah, travel aja berarti. Kereta api apalagi nggak ada kereta api. Nah, harus tahu jalannya dulu tuh. Kalau sudah tahu jalannya baru coba kalau orang nggak tahu jalan berangkat, nyampe Banjar nggak? Nyampe Banjarmasin nggak? Nggak bakal nyampe. Demikian orang ingin menuju surga Allah, orang ingin menuju ridha Allah, orang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu jalan, mending nggak usah berangkat. Mending begitu. Kalau dari Pagatan nggak tahu jalannya lewat mana ke Banjarmasin dan nggak tahu naik apa, nggak ada yang bisa ngarahkan sampai Banjarmasin, mending berangkat apa enggak? Ini nekat nih, nggak tahu jalan berangkat, nggak nyampe Banjarmasin Samarinda. Tambah jauh apa tambah dekat ke Banjarmasin? Tambah jauh. Kalau tambah jauh, mending berangkat apa diam di rumah? Mending diam di rumah. Sama orang itu kalau dia mau ibadah menuju Allah Taala, menuju surga, kalau nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya, mending nggak usah ibadah. Bukan berarti pulang dari sini, oh kalau gitu saya nggak usah sholat, wah itu bahaya. Tapi jalannya harus tahu dulu ini, jalannya tahu dulu. Baginda Muhammad SAW beliau bersabda, al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Kata Rasulullah, al-alim orang yang berilmu, orang yang tahu jalan ke surga. Habibullah adalah kekasihnya Allah. Walau kana fasiqan, walaupun dia orang fasik, ahli maksiat. Ada orang, beb, kalau orang itu suka mabuk tapi alim, apakah kekasih Allah? Ahli mabuk ini tiap hari ganti-ganti itu, vodka, topi miring, segala macam itu. Alim Nabi, ahli maksiat, tukang mabuk, apakah kekasih Allah? Iya. Kalau dia orang yang tiap hari judi, ya, sekarang judi kan gampang, nggak perlu ke tempat perjudian, cukup buka handphone, download Haik Domino, yang tiap hari status WA-nya info chip. Beb kok tahu main? Enggak, saya cuma tahu aja, nggak main saya. Sumpah nggak main. Dia tiap hari judi, orang alim. Apakah kekasih Allah? Iya jawabannya. Dia orang ini tiap hari zina tapi alim, apakah kekasih Allah? Iya jawabannya.
Penjelasan di belakang. Lanjut Nabi mengatakan wal jahil aduwullah. Orang yang bodoh itu musuhnya Allah. Orang bodoh musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun orang ini ahli ibadah, 5 waktu jamaah di masjid, Senin Kemis puasa, tengah malam tahajud, tiap hari baca Quran, zikir nggak kurang-kurang, asal bodoh musuhnya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Ulama bingung ini. Ada orang ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sholawat, kok dimusuhi sama Allah? Ada orang ahli maksiat, cuma sekedar punya ilmu, kok dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Ada seorang ulama melakukan taftish, bikin penelitian untuk buktikan ini hadis, bikin eksperimen. Apa iya orang itu kalau alim dicintai oleh Allah walaupun ahli maksiat? Apa iya orang ahli ibadah kalau bodoh itu dimusuhi oleh Allah? Dia bikin tahu. Yang pertama dia cari mana ada orang bodoh ahli ibadah. Nyari nggak sulit. Di mana nyarinya? Masjid. Dilihat ada orang kerjaannya sholat, zikir, baca Quran di masjid sehari-hari dia. Tapi ini orang bodoh, nggak punya ilmu. Ya? Ini ibarat dari Pagatan mau ke Banjarmasin, nggak tahu jalan, asal jalan, pokoknya jalan. Modalnya yang penting yakin. Modalnya yang penting ya yakin, tapi nggak punya ilmu. Yakin juga butuh ilmu. Maka seorang syekh, orang alim yang bikin taftish penelitian ini, dia bersembunyi di balik dinding ketika itu. Dia ketika itu pura-pura jadi Allah, pura-pura jadi Allah. Dia katakan, hambaku, saya sudah tahu niatmu, saya tahu maksudmu, ibadahmu, aku terima seluruh ibadahmu. Sudah, mulai sekarang kamu nggak usah capek. Mulai sekarang kamu pulang saja, nggak usah lagi ibadah, niatmu sudah diterima. Hamba tadi mengatakan, ya Allah, memang itu tujuan saya. Terima kasih Allah, alhamdulillah, ibadah saya sudah diterima. Pulang dari masjid nggak lagi sholat. Pulang dari masjid nggak lagi baca Al-Quran, pulang dari masjid nggak lagi zikir, karena dia sudah dengar suara ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bodoh tapi ahli ibadah. Yang kedua dia cari mana ada orang alim tapi ahli maksiat, nggak senang ibadah tapi alim. Dia dapati ada satu orang lagi mabuk, di sampingnya botol khamr. Kemudian kembali, ini syekh tadi itu bersembunyi di balik dinding, karena di Arab itu jalan itu antar rumah itu ada gang-gang gitu. Bersembunyi di balik dinding, dia lagi-lagi nyamar jadi Allah, pura-pura jadi Allah. Hambaku, apa kamu nggak malu? Kamu ini aku beri nikmat macam-macam, saya kasih engkau sehat, saya kasih engkau makan, tapi kenapa kau maksiat kepadaku? Ini orang ahli maksiat tapi alim, ahli maksiat tapi punya ilmu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah, mukhalafatuhu lillahi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Allah itu nggak sama kayak makhluk. Allah itu nggak sama kayak makhluk. Kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firman Allah, apakah Allah berfirman seperti kita baca Al-Quran? Jawabannya enggak. Versi Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Lain kalau Mu'tazilah ini. Kalau Mu'tazilah mengatakan ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Ta'ala, Allah memang tidak bersuara, Allah tidak bisa diwakili dengan huruf firman-Nya, tapi dituliskan di batu. Ini versi Mu'tazilah ini. Kalau versi Musyabbihah atau yang sekarang kita kenal Wahabi namanya, itu mengatakan ya Allah berfirman kayak kita baca Al-Quran. Allah berfirman bahasa Arab. Allah berfirman bersuara seperti kita membaca Al-Quran. Ini Musyabbihah namanya. Menyerupakan Allah seperti makhluk. Coba sekarang ambil contoh. Anjing, maaf, anjing itu yang mulia, yang bisa menggonggong apa bisu? Mulia mana nih? Untuk dunia anjing, yang bisa menggonggong atau yang nggak bisa? Bisu.
mulia mana ini? Yang bisa menggonggong. Bagi anjing menggonggong itu suatu kemuliaan. Tapi coba kalau dikatakan manusia ini, orang ini bisa menggonggong, kemuliaan apa penghinaan namanya? Penghinaan itu. Tapi di anjing itu kemuliaan menggonggong, di manusia penghinaan namanya. Demikian juga kalau sifat mulia bagi manusia kita sandingkan kepada Allah, kita berbicara baca Al-Quran, kita katakan begitu cara Allah berfirman, itu maaf seperti mengatakan manusia menggonggong kayak anjing. Bukan kemuliaan, penghinaan. Tapi maaf masih banyak gak kira-kira yang gak ngerti ini? Kalau Allah berfirman gak bahasa Arab, kalau Allah berfirman tidak bersuara, kalau anak pondok saya yakin ngerti, insya Allah selamat. Bagi orang awam ini bahaya. Yang gak pernah belajar sifat 20 dan gak pernah tahu penjelasannya, dia katakan saya baca Al-Quran, beginilah Allah berfirman, waliyadzubillah min dzalik, keluar daripada agama Islam, waliyadzubillah min dzalik. Sebagai contoh ini, maka orang alim tadi tahu, kok ada orang pura-pura jadi Allah, saya dengar suaranya, nggak mungkin Allah, nggak mungkin muncul suara seperti manusia, karena firman Allah tidak menimbulkan suara seperti makhluk dan tidak bisa diwakili oleh huruf. Sehingga berdiri orang alim tadi gitu, dia keluarkan pedangnya, kamu kurang ajar, yang ngaku Allah Subhanahu wa taala, sini kamu hadapi pedang saya. Ahli maksiat tapi alim. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, al-alim habibullah. Orang alim itu dicintai oleh Allah walau kana fasiqan, walaupun ahli maksiat. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, mau sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, aduwallah, tetap jadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena yang alim tahu jalan. Saya kalau mau ke Allah lewat mana? Saya kalau mau ke surga jalan mana? Saya kalau mau raih ridhonya Allah, sebelah mana ini jalannya? Belok kemana ini? Cuman kalau dia cuman tahu jalan, nggak jalan, ya nggak bakal sampai juga. Saya tahu beb, ini jalannya Pakatan ke Banjarmasin, lewat ini, travel yang ini, tapi nggak naik travelnya, nggak ngikuti jalannya sampai Banjarmasin, nggak bakal. Tapi paling nggak kalau dia mau berangkat sudah tahu jalannya. Nah orang yang alim walaupun ahli maksiat paling nggak sudah tahu jalan, cuma nggak bakal sampai ridho Allah, nggak bakal sampai surga Allah kalau dia nggak jalan. Tapi setidaknya walaupun ahli maksiat, kalau suatu saat Allah berikan kepada dia taufik, khalqu qudrati ta'afil abdi, Allah kasih kekuatan dalam seorang hamba untuk bisa taat kepada Allah, tobat, diterima tobatnya oleh Allah, dia sudah tahu bagaimana cara tobat kepada Allah, dan dia sudah tahu harus jalan lewat mana, lewat jalan yang mana, belok yang mana untuk sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim yang ahli maksiat sekalipun ada harapan untuk selamat. Sementara orang yang jahil, orang yang tidak punya nggak punya ilmu, asal ibadah 5 waktu di masjid berjamaah, setiap maghrib baca Al-Quran, dia baca rotib, dia baca maulid, dia zikir, dia tahajud, semua dia kerjakan amal ibadah, tapi nggak punya ilmu. Ini ibarat orang jalan, nggak tahu jalan, nggak tahu arah, asal jalan, tujuannya ingin sampai surga Allah, nggak taunya finishnya neraka. Waliyadzubillah min. Maka Imam Ibn Ruslan dalam kitab Az-Zubat beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang amal nggak punya ilmu, sholat nggak pernah belajar ilmu sholat dengan benar, puasa nggak ngerti ilmu puasa dengan benar, maka amal apapun yang dia kerjakan mardudatun la tuqbalu, akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia nggak ikhlas dia, tapi nggak punya ilmu, nggak tahu cara, nggak tahu jalannya, pasti ditolak oleh Allah, nggak mungkin diterima. Di sini banyak wali santri kira-kira nih Ustaz ya. Ada wali santri, ada masyarakat sekitar. Kita ambil contoh. Apakah benar orang kalau nggak punya ilmu, ya, asal nggak punya ilmu itu ditolak amalnya oleh Allah? Kita ingin lihat, ambil contoh-contoh yang kecil. Beberapa akan saya ambil contoh. Bab sholat, saya yakin yang datang sholat semua. Saya yakin yang datang sholat semua ini. Tapi kita mau lihat, ada yang salah nggak di sholat kita?
takbiratul ihram. Salah satu syarat sah takbiratul ihram alla yamudda harfa alif fi lafdzil jalalah. Dia nggak boleh panjangkan huruf alif pada kalimat Allah. Kalau ada orang yang takbiratul ihram Allahu akbar, A-nya panjang. Harusnya dibacanya Allahu akbar, A-nya panjang. Allahu akbar, berubah dari pernyataan menjadi pertanyaan. Berubah dari yang dia harusnya menyatakan Allah itu maha besar menjadi pertanyaan, apakah Allah maha besar? Salah cuman sedikit, sholatnya nggak sah, mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima oleh Allah. Kecil salahnya. Syarat yang lainnya, alla yamudda harfa ba fi lafzi akbar, ba-nya nggak boleh panjang. Ada orang sholat Allahu akbar, ba-nya panjang, nggak sah sholatnya, nggak sah takbiratul ihramnya, berarti nggak sah sholatnya. Kecil tapi ngaruh ya. Mardudatun la tuqbalu. Ada satu ustadz di Indonesia ini, dalam ceramahnya dia mengatakan 90% tahun itu ya, mudah-mudahan nggak sekarang, 90% perempuan Indonesia sholat tidak sah. Saya nggak kaget nggak sahnya, yang saya kaget 90%. Apa yang salah ini? Fatihahnya. Apa yang salah nih? Gerakannya. Ternyata enggak, bukan pada rukun tapi pada syarat. Salah satu syarat sahnya sholat satrul aurah, menutup aurat. Auratnya wanita merdeka ketika sholat jami'u badaniha illa al-wajh wal kafain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Saya yakin semua tahu wajah itu yang mana sih? Tempat tumbuh rambut sampai dagu, panjangnya, telinga sampai telinga, lebarnya. Saya lihat, saya tanya ini perempuan-perempuan yang hadir di sini, santriwatinya, ibu-ibunya, nutup aurat nggak ini? Nutup, yakin ya? Oke. Wajah boleh terlihat, ya, wajah boleh terlihat dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Ini yang pakai jilbab, pakai kerudung, berhenti di dagu apa di leher? Langsung ditarik ke depan. Ini otomatis, ini nggak pakai nyuruh, otomatis ini. Langsung ditarik ke depan. Ada yang terlihat antara dagu sampai leher, ini termasuk bagian daripada aurat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ada orang sholat dia pakai mukena, sempurna gerakannya, bagus bacaannya. Anggap rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, anggap saja ini misal ini ya. Tapi bukan dia yang baca, setel murotal ini, handphonenya yang baca. Anggap ini sempurna gerakannya, bagus panjang bacaannya, tampak dagu sampai lehernya. Aurat nggak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sedikit tapi ngaruh. Mardudatun la tuqbalu, tertolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini. Pentingnya ilmu ini. Kemudian ambil contoh lain. Kalau bab puasa gampang apa enggak? Puasa itu gampang apa enggak? Subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, nggak jima. Ini aja kan? Garis besarnya kan ini kan? Oke, paham semua kira-kira ini ya? Ini kok kayaknya bingung, bahaya ini. Puasa enggak ini? Yang jauh cuma yang sana nggak ada yang jawab. Oh, bahaya Ustaz. Coba saya kasih pertanyaan gampang sekali ini. Orang puasa itu nelan air liur boleh nggak? Ya air liur sendiri mah masa nggak boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Karena kalau nggak boleh repot. Anda sedia kantong plastik di sini. Nanti ngumpul ludah. Waktu berbuka panen. Ludah sendiri, bukan ludah orang. Ya. Boleh nggak nelan air liur? Boleh. Coba misal ada yang naik sepeda motor siang-siang, panas, tenggorokannya kering, haus, air liur nggak ditelan, ditahan, dikumpulkan di bawah lidah sampai mulutnya penuh air liur, kemudian ditelan. Pertanyaannya, puasanya batal nggak?
Batal nggak ini? Penuh dulu di mulut baru ditelan, hilang hausnya, puasanya batal nggak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Puasanya nggak batal, yang mau silahkan. Liur sendiri. Tapi ternyata air liur tidak membatalkan puasa, syaratnya 3. Wah, ada 3 syarat ini. Ini cuma urusan air liur. Syaratnya 3. Yang pertama saya yakin kita semua tahu, pasti. Yang kedua, mungkin di antara kita ada yang nggak ngerti. Yang ketiga, banyak orang nggak paham. Hati-hati poin nomor 3. Yang pertama, syaratnya air liur boleh ditelan ketika puasa, tidak batalkan puasa adalah khalis, alias murni 100%. Ini namanya air liur original, murni. Sehingga kalau air liurnya tercampur dengan sirup marjan rasa koko pandan, batal nggak? Batal kalau ditelan. Kalau cuma di mulut, di ludah nggak batal. Ini saya yakin semua tahu. Nomor 1 semua tahu. Khalis, murni air liur, ya, original tadi. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian mungkin ada yang nggak ngerti. Apa itu? Tahir, suci. Ada kalanya orang itu kalau puasa luka gusinya, keluar darah. Darah najis nggak? Najis. Oke, kalau ditelan darahnya batal nggak puasanya? Batal. Dia ludahkan itu air liur, dia ludahkan darahnya sampai nggak lagi keluar darah, sudah murni berarti ya, murni air liur, darah nggak ada, ditelan air liurnya, batal nggak? Batal nggak? Batal. Loh, murni air liur tapi air liurnya najis. Kenapa air liurnya najis? Mulutnya najis. Kenapa mulutnya najis? Habis kena benda najis, yaitu darah. Lalu gimana, Beb? Apa nggak boleh telan sampai maghrib? Nah, repot juga ini. Boleh, tapi setelah disucikan, kumur yubaligh, disangatkan kumurnya sampai batas tenggorokan sehingga tersucikan seluruh bagian mulutnya, buang air kumurnya, baru boleh telan liurnya. Sampai sini ada yang nggak ngerti nggak? Saya yakin ada yang nggak ngerti ini. Ya, ada yang nggak ngerti. Sucikan dulu, Beb. Katanya orang kalau kumur itu dalam wudu nggak boleh walam yubaligh, nggak boleh disangatkan, karena itu hukum sunnah. Nggak boleh disangatkan. Kalau disangatkan makruh. Kalau di luar puasa sunnah disangatkan. Tapi ketika ini najis mulutnya, wajib yubaligh, disangatkan supaya suci mulutnya. Ambil contoh lain. Orang kalau puasa kemudian orang puasa itu muntah, batal nggak puasanya? Muntah itu batal puasa nggak? Batal. Bingung lagi nih. Puasa itu nggak batal, muntah itu nggak batal puasa. Yang batal itu istiqa'a talabu khurujil qai', mencari keluar muntah. Sengaja dia masukkan jarinya supaya muntah, batal puasanya. Sengaja dia punya kaos kaki 2 bulan nggak dicuci, dicium, muntah, ini baru batal puasa. Sengaja. Kalau nggak sengaja nggak. Misal ya, ada temennya ngomong bau sekali, muntah itu. Misal mungkin seminggu nggak sikat gigi, ya misal ini, itu nggak muntah karena nggak sengaja, kecuali dia minta, coba gimana bau mulutmu. Nah, tapi walaupun nggak batal puasanya, najis mulutnya, wajib dia ludahkan itu muntahnya, kemudian dia berkumur, disangatkan kumurnya, tersucikan mulutnya, buang air kumurnya, baru boleh telan air liurnya. Baru poin syarat nomor 2. Nomor 3, hati-hati, ini banyak orang salah. Syaratnya air liur itu boleh ditelan dan tidak batal puasa. Ini contoh saja itu. Saya nggak niat ngajar taklim fikih, enggak. Contoh ini supaya tahu pentingnya ilmu. Ya. Boleh ditelan masih dalam mulut. Kalau sudah sampai lutut jangan dijilat.
Ternyata yang dimaksud dalam mulut ini, kalau ditutup mulut kita ada merah bibir, tempat orang perempuan pakai lipstik, tempat ibu-ibu pakai ginju itu. Kalau sudah sampai merah bibir, itu bukan bagian dalam mulut. Air liur yang sudah sampai merah bibir ditelan kembali, batal puasanya. Enggak nunggu es Milo itu 1 gelas, enggak nunggu es Nutrisari, cuman yang ada di merah bibir. Biasanya orang itu kalau puasa bibirnya kering, bener ya? Terus kalau udah kering diapain? Begini, betul ya? Air liur sudah sampai merah bibir, dia nggak ludahkan tapi dia telan, batal puasanya. Ngerti nggak ini? Ngerti ya? Kayaknya baru ngerti. Bayangkan, ini artinya setiap amal apapun dikerjakan oleh seseorang, asal nggak punya ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekhusyuk apapun, seikhlas apapun, ibadah itu harus ada ilmunya. Mau khusyuk, mau ikhlas, kalau nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh satu lagi, kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Ada tetangga sakit, masuk rumah sakit, sunnah kita jenguk, betul ya? Nah, kira-kira untuk jenguk orang sakit saja ini butuh ilmu nggak? Jenguk orang sakit butuh ilmu apa enggak? Apa ilmunya? Salah satu adabnya jenguk orang sakit itu sebentar, nggak boleh lama-lama. Masuk rumah sakit, assalamualaikum, waalaikumsalam, tanya kabarnya gimana, kesehatannya, mungkin boleh tanya sakit apa, dokternya siapa, obatnya, selesai pulang. Jangan langsung pulang, harus ada yang ditinggal itu, buah, roti, wadai. Jangan langsung pulang. Beb, mau saya kasih uang BPJS gratis ini. Ya paling enggak Anda kasih roti, Anda kasih buah, baru pulang. Kalau begini caranya aman. Tapi kalau sudah lama, dari pertanyaan formal itu pertanyaan berkembang. Pak, kamu sakit apa? Oh, darah tinggi saya kumat. Loh, kok bisa? Oh iya, saya habis makan ini. Sudah tahu punya riwayat darah tinggi, kok makan itu? Kepikiran ini pasien. Sudah begini aja, kamu minum obat apa kamu? Obatnya ini. Wah, sulit ini. Loh, kenapa kok sulit? Ini obat generik, sembuhnya lama, sulit sembuhnya. Pertanyaan terakhir, doktermu siapa? Dokter fulan. Waduh, repot ini. Kenapa? Pasiennya banyak yang mati, pasiennya banyak yang. Tujuan kita jenguk untuk ngasih semangat, besar rojaknya kepada Allah, harapan untuk sembuh, besar husnudzonnya kepada Allah, dikasih sembuh. Ini dijenguk malah suudzon kepada Allah, ketakutan. Ya, anggap ini wilayah apa namanya? Mudalang. Ada Mudalang ini, bapak-bapak, ibu-ibu jenguk sana itu. Katakan ustadznya nggak ada yang ngikut itu. Pertanyaan berkembang seperti tadi, tanya macam-macam. Begitu pulang, pasien gemetar, tensinya tinggi, panas dingin. Suster bingung, Pak, tadi bapak nggak apa-apa, habis dijenguk sama ibu-ibu Mudalang kok begini. Ternyata besok di masjid ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan atau Ibu Fulan bin Fulan. Kata ibu-ibu pengajian, alhamdulillah kita sudah jenguk kemarin. Kalau kemarin kita nggak jenguk, nggak ketemu lagi nih. Padahal pasien mati gara-gara dijenguk. Beb, tapi mati kan takdir. Iya, tapi sebabnya Anda. Ternyata jenguk orang sakit saja butuh ilmu ya. Ini yang dimaksud Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa ilmu, apapun amalnya, ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya orang itu datang majelis ilmu. Bahkan Nabi sampai mengatakan, huduru majlis ilmin khairun min salati alfi rakaah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Orang sekali duduk di majelis ilmu, ya, pian seberataan ini duduk di majelis ini, dengarkan saya nyampaikan ilmu, ataupun dengarkan guru ihsan nyampaikan pengajian di taklimnya ini, mungkin 30 menit, mungkin 45 menit, mungkin 60 menit.
Apa yang didapatkan? Sekedar duduk, mungkin sambil ngantuk itu. Duduk sambil ngantuk. Sekedar hadir, huduru majlis ilmin, datang majlis ilmu. Apa yang didapatkan kata Rasulullah? Khairan, lebih baik nilainya min sholati alfi rakaah, dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat itu capek apa enggak kira-kira? Kira-kira aja, saya tahu nggak ada yang pernah kerjain 1000 rakaat semalam ini. Kira-kira capek nggak? Capek ya? Capek. Kalau ada yang niat, saya nggak datang peringatan maulid, perayaan maulid di Pondok Al Furqon, saya mau sholat di rumah. Kira-kira sampai subuh nyampe 1000 rakaat? Yang ada bapak-bapak encoknya kumat. Encoknya kumat ya. Yang ada ibu-ibu kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Nabi sholat sampai kaki bengkak. Iya, kebanyakan berdiri Nabi. Nabi bisa 1 rakaat itu dia baca Al-Baqarah, dia baca Ali Imran, dia sambung An-Nisa 1 rakaat. Beb, tapi di Mudalang ini juga ada orang sholat saya lihat kakinya bengkak. Kebanyakan sholat enggak, asam urat. Bukan banyak sholat tapi asam urat. Nah ini kata Nabi, duduk sebentar dengarkan ilmu ini, khairun min sholati alfi rakaah, lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dilanjutkan sama Nabi, wa ayyadati alfi marid, bahkan lebih baik ketika ditambahkan dengan menjenguk 1000 orang sakit. Daerah sini nama rumah sakitnya apa Ustaz? Rumah sakit apa ini? Kira-kira rumah sakit sini sampai 1000 orang yang sakit? Sampai enggak? Tempatnya juga enggak cukup itu 1000. Ini kira-kira kalau satu malam nyari orang 1000 sakit, anggap dapat orang yang jumlahnya 1000, Anda datangi satu persatu, capek enggak? Bukan cuma capek tenaga, capek uangnya juga. Berapa wadah yang dikeluarin yang harus dibeli? Capek pastinya nih. Datang sebentar seperti ini nilainya lebih baik, bukan sama, dibanding menjenguk 1000 orang sakit. Ditambahkan oleh Rasulullah, wa huduri alfi janazah, lebih baik nilainya dibanding mengantarkan 1000 jenazah. Mensolati jenazah pahala 1 bukit, mengantarkan sambil yang lahat pahala 1 bukit. Kalau digabungkan 1000 jenazah, sholat sampai pemakamannya 2000 bukit pahala dikumpulkan. Tapi kata Nabi, duduk hadir majelis ilmu lebih baik ketika Anda gabungkan sholat sunnah 1000 rakaat, jenguk 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah, lebih baik hadir majelis ilmu. Kenapa alasannya? Itu sholat sunnah mau 1000 rakaat, orang sakit mau 1000 yang dijenguk, jenazah mau 1000 yang dihadiri. Tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari sini makanya ya Allah perintahkan bifadlillah, dengan fadilah berupa ilmu, falyafrahu, hendaklah kalian gembira karena Anda orang punya ilmu, Anda yang tahu mana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh nggak tahu. Yang kedua dalam ayat tersebut, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan wahai Muhammad, dengan fadilah dari Allah berupa ilmu dan dengan rahmat dari Allah. Rahmat Allah banyak. Rahmat Allah banyak. Apa yang dimaksud rahmat di ayat ini? Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan yang dimaksud rahmat dalam ayat ini tiada lain seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Artinya apa? Allah perintahkan kita dengan wujudnya baginda Muhammad, falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Jadi umat Nabi ini hendaklah kalian gembira. Ini termasuk bentuk syukur Nabi dilahirkan nggak ini? Termasuk bentuk syukur wujudnya Nabi nggak kita duduk di sini nih? Ini gembira, namanya syukur. Tapi kita ingin lihat puncak bersyukur yang mana? Kalau orang kaya dikasih harta banyak oleh Allah, kemudian dia katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cukup nggak itu namanya? Sekedar alhamdulillah orang kaya. Cukup nggak syukurnya begitu? Nggak cukup. Kalau dia syukur dikasih harta banyak, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Dia bantu pembangunan Pondok Al Furqon. Dia bantu daripada perjalanannya majelis. Dia kasih makan perut orang yang lapar. Dia kasih uang orang yang membutuhkan. Digunakan hartanya di jalan Allah. Ini bersyukur dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nggak cukup cuma alhamdulillah. Kalau orang dikasih nikmat mata oleh Allah, cukup nggak dengan alhamdulillah? Nggak cukup. Tapi pakai matanya untuk mengkaji kitab, pakai matanya untuk membaca Al-Quran, pakai matanya untuk melihat apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kaki sehat, bisa berjalan, apakah cukup alhamdulillah? Enggak. Dia gunakan kakinya untuk datang di majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah. Dia gunakan kakinya untuk melangkahkan ke masjid, rumah Allah. Ini namanya bersyukur. Sekarang Allah kasih kita nikmat. Kalau kita mau memilah dan memilih dari seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita akan temukan enggak ada nikmat yang lebih besar dibanding diwujudkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita duduk di sini bersolawat bersalam kepada Nabi termasuk bentuk cara syukur kita kepada Allah. Diwujudkan baginda Muhammad SAW. Tapi apakah ini termasuk bersyukur yang paling tinggi? Di dalam mensyukuri nikmat wujudnya baginda Muhammad, jawabannya enggak. Lagi-lagi kalau ingin mensyukuri nikmat, sesuaikan fungsinya. Uang, pakai uangnya jalan Allah. Punya nikmat mata, gunakan melihat yang diridhoi oleh Allah. Kakinya sehat bisa jalan, gunakan untuk jalan di tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau nikmat wujudnya baginda Muhammad SAW, Anda ingin syukuri, walaupun ini acara termasuk bentuk syukurnya, maaf, ini bukan cara paling tinggi. Maaf, ini bukan acara yang terbaik, bukan kegiatan terbaik di dalam mensyukuri nikmat wujudnya baginda Muhammad SAW. Walaupun ini baik, sangat baik bahkan, mengingatkan kita tentang Rasulullah, tapi bukan cara yang terbaik. Kalau ingin yang terbaik, gunakan fungsinya Rasulullah. Innama bu'istu mu'alliman, hanyalah saya diutus sebagai seorang pengajar, seorang guru, penyampai ilmu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanyalah saya diutus ini sebagai penyempurna akhlak, punya adab, bedakan manusia dengan hewan dengan adab, dengan akhlak. Ini semua butuh yang namanya ilmu. Contoh singkat, orang tua kita mengatakan kalau makan jangan bersumpah, jangan bersuara gitu. Berarti orang makan itu boleh ngobrol nggak? Orang makan muslim ini boleh ngobrol nggak? Boleh, bahkan sunnah. Bukan nggak boleh. Ngobrol itu bagi orang Islam ketika makan sunnah. Yang sunnahnya nggak ngobrol ketika makan itu Nasrani. Orang Nasrani itu sunnahnya di agama mereka, tapi sunnahnya itu kalau makan diam, habiskan makanan. Kalau kita umat Islam, umat Rasulullah, adabnya kalau makan sambil berbincang, nikmati makanan sambil berbincang, tapi jangan ketika mulutnya penuh makanan, telan dulu baru ngobrol. Dan obrolan yang pantas. Loh, adab juga butuh yang namanya ilmu. Maka puncak tertinggi mensyukuri nikmat diwujudkannya baginda Muhammad SAW adalah Anda hadir majelis ilmu, hadir majelis di pondok pesantren Al-Furqan. Termasuk bentuk tanggung jawab orang tua, dimasukkan anaknya ke pondok ini termasuk daripada cara tertinggi di dalam mensyukuri nikmat diwujudkan baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mengkaji ilmu itu cara tertinggi dalam Anda mensyukuri nikmat diwujudkan baginda Muhammad SAW. Apalagi kita orang tua ini, tanggung jawab berat. Apalagi para bapak-bapak ini paling berat, ya, khususnya perkara anak. Jangan sampai anak nggak ngerti syariat. Bagaimana bisa kenal Nabi Muhammad kalau anak itu nggak tahu syariat? Bagaimana bisa cinta Nabi Muhammad kalau anak itu nggak ngerti syariat? Berat orang tua. Sampai Allah ancam kita dalam Al-Quran, para bapak-bapak yang ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian aduwwan lakum, terdapat musuh bagi kalian. Bapak-bapak ingat, istri itu musuh. Tapi jangan pulang dari sini istri dipukuli. Pak, kenapa pukul saya? Musuh. Wah, jangan gitu juga. Lihat dulu pengertiannya. Aduwwan lakum, musuh. Anak-anak kita ternyata anak itu musuh.
Musuhnya bukan ketika di dunia, mereka nggak akan jadi musuh di dunia. Mungkin Anda senang dengan senyumnya, mungkin Anda senang dengan kelembutannya di dunia, di akhirat bisa jadi bumerang, jadi musuh. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya akan apa yang kalian pimpin. Kita sendirinya kita pimpin mata, kita pimpin lisan, kita pimpin telinga, kita pimpin seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, kemaluan, perut kita yang pimpin. Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya istri, dia pimpin istrinya. Semua yang dilakukan istrinya, suami akan ditanya. Yang punya anak, dia yang pimpin anaknya. Semua yang dilakukan anak, bapak bakal ditanya. Bakal ditanya. Ambil contoh, ada satu orang alim, ahli ibadah, orang soleh, datang di akhirat masuk surga, giliran istrinya dihisab oleh Allah. Dulu kamu keluar rumah tanpa auratmu dilihat oleh orang yang bukan mahram denganmu, ingin dihukum oleh Allah. Istrinya ngomong, ya Allah, memang saya keluar rumah tanpa aurat saya oleh orang yang bukan mahram dengan saya, tapi ya Allah, suami saya nggak pernah larang. Ya Allah, suami saya nggak pernah marah. Yang ada saya dikasih uang berangkat ke salon tampil cantik. Wah, untuk dipamerkan ke teman-temannya supaya temannya tahu istrinya cantik. Datang resepsi, termasuk mungkin datang pengajian malam hari ini. Yang lama itu persiapan bapak-bapak apa ibu-ibu itu? Ibu-ibu ya, yakin ya? Yang ngomong anaknya malah, bukan suaminya nih. Ibu-ibu katanya. Mamanya kalau dandan lama ya. Tapi ya maklum, orang perempuan itu kalau dandan untuk cantik memang lama, Pak. Karena dia harus bikin pondasi dulu. Loh, ibu-ibu kan sebelum pakai krim, sebelum pakai bedak ada pondasi dulu kan. Foundation. Foundation bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pondasi. Jadi supaya bisa glowing, supaya bisa mengkilap, itu dikasih pondasi dulu. Kasih besi, kasih semen, dicor. Baru siap dikasih eyeshadow, lip gloss. Itu berikutnya, cor dulu yang kuat ini. Dicor dulu. Oh, alis kok berantakan alisnya, cukup dulu ilangin, ganti pakai krayon. Jadi maklum kalau ibu-ibu dandan lama itu maklum. Ya, mudah-mudahan di sini juga di tempat ibu-ibu nggak panas mudah-mudahan. Karena kalau panas nanti berkeringat, alisnya luntur. Biar cantik kalau alis luntur kayak tuyul. Biar cantik kalau alisnya hilang serem. Hilang cantiknya muncul seremnya. Wah ya. Ya Allah, suami saya nggak pernah ngelarang. Saya ditampilkan di masyarakat, saya ditampilkan di teman-temannya supaya orang tahu kalau dia kaya bisa untuk modalin istrinya. MS Glow. Supaya glow. Wah, ini jadinya iklan. Maka kalau kau hukum saya ya Allah, hukumlah bapak saya dha'fan minal adab, 2 kali siksanya. Yang maksiat istrinya, suaminya 2 kali lipat disiksa. Walaupun istri disiksa, tapi 2 kali suaminya. Waliyatubillah min dzalik. Datang anaknya dihisab oleh Allah. Dulu kamu nggak sholat, atau mungkin anaknya sholat, sholatmu salah, sholatmu keliru, sholatmu nggak sah. Anaknya mengatakan, ya Allah, memang saya nggak sholat, bapak saya nggak pernah bangunin saya sholat. Subuh saya nggak dibangunin, saya dibangunin untuk sekolah, bukan untuk sholat. Ya Allah, saya sholat, memang sholat saya salah, sholat saya keliru. Ayah saya nggak pernah didik saya, nggak pernah ngajari saya cuma dipondokkan, saya cuma dipanggilkan ustadz, dimasukkan ke TPQ, nggak pernah ditanya sholat saya sudah bener apa enggak. Kalau kau hukum saya ya Allah, hukumlah bapak saya dha'fan minal adab, 2 kali siksa. Yang nggak sholat anaknya disiksa oleh Allah, bapaknya 2 kali lipat. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian, aduwwal lakum, terdapat musuh bagi kalian, fahdharuhu, hati-hati kalian dari mereka. Maka bapak-bapak kalau pulang dari sini ngelihat istrinya, hati-hati, Pak.
Ini di akhirat jadi teman apa jadi musuh? Mending mana? Jadi teman di dunia, musuh di akhirat, atau jadi musuh di dunia, teman di akhirat? Mending mana? Mending mana? Ini bapak ngomong musuh di dunia juga nggak berani. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah nggak berani. Ya saya pinginnya Beb, di dunia jadi teman, akhirat jadi teman. Insya Allah amin itu. Tapi seandainya pilihannya antara dua itu, di dunia damai, di akhirat jadi musuh, atau di dunia bermusuhan, di akhirat damai, pilih yang mana? Tetap nggak berani bapak-bapak milih. Karena memang ternyata rata-rata istri lebih galak dari suami. Orang itu punya, katakan dia di perusahaannya pemimpin, karyawan takut semua. Katakan ustadz pimpin pondok, wah semua cium tangan itu, semua hormat. Katakan orang itu dihormati. Kalau sudah masuk rumah, istrinya pangkat lebih tinggi. Istrinya pangkat lebih tinggi. Yang ceramah-ceramah begini ini biasanya tetap kalah sama yang di rumah. Makanya survei membuktikan rata-rata suami mati lebih dulu. Kenapa? Hidupnya penuh tekanan. Sudah tertekan cari uang, di rumah lebih banyak tekanannya dibanding di tempat kerja. Jadi Allah, kalau kau hukum saya, hukum bapak saya, hukum suami saya, DFN minal azab, 2 kali siksa. Kenapa? Dia yang pimpin istrinya, dia yang pimpin anaknya. Sampai sini enggak. Anda jadi RT, ditanya tentang warga. Anda jadi RW, lebih banyak. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, ditanya orang se-Indonesia itu. Dulu kenapa ada rakyatmu ini yang nggak sempat kamu perhatikan ini? Kenapa kebijakanmu nggak menguntungkan dia? Kenapa haknya nggak sampai kepadanya? Ditanya di akhirat. Maaf yang punya majelis, maaf yang punya pondok, yang muridnya 100, 200, 1000 orang, yang tiap tahun silih berganti masuk dan keluar. Ditanya di akhirat satu persatu muridnya, kenapa anak ini akidahnya salah? Kamu kasih apa di pondok? Kenapa sholatnya kok nggak bener? Kamu ajarkan apa di majelis? Kamu gurunya, kamu ustadznya, apa tanggung jawabmu kepada muridmu ini? Ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya oleh Allah. Semua yang Anda pimpin, baik itu manusia, baik anggota tubuh kita, baik kita pimpin harta kita, semua yang kita pimpin, yang kita kuasa menggunakannya, yang kita kuasa mengarahkannya, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang hadir di majelis ini, kita mengaku sebagai umat baginda Muhammad SAW, kita mengaku menjadi umat yang bersyukur akan diwujudkannya baginda Muhammad SAW, bukan cuma dengan sholawat yang banyak untuk mensyukuri nikmat tersebut, tapi bagaimana Anda ambil fungsi utama Rasulullah sebagai seorang pengajar, sebagai pemberi ilmu, dan Anda datang ke majelis-majelis mempelajari ilmu tersebut. Itu bentuk tertinggi di dalam mensyukuri nikmat diwujudkannya baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad. Ada orang dia nggak banyak sholawat, ada orang nggak banyak ikut majelis maulid, tapi semua sunnah Rasulullah dia kerjakan, semua sunnah Nabi dia amalkan. Mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur ngapain? Bangun tidur sunnahnya ngapain? Langsung apa? Bangun tidur sunnahnya apa? Baca doa. Jangan baca doa dulu, kucek-kucek mata dulu. Takutnya baca doanya sambil ngantuk maksudnya. Kucek-kucek mata dulu, nyawanya kembaliin dulu. Sudah kembali nyawanya, kalau sunnah di samping ada air, airnya dipakai ya paling enggak untuk membersihkan kotoran mata itu, supaya hilang dulu kantuknya, baru baca doa. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Maaf ada yang ngerti nggak buang air kecil doanya apa? Habis buang air kecil ini. Nah ini kan sunnah Nabi nih. Kalau Anda tahu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Saya cinta Nabi, saya akan pelajari semua yang ada pada Rasulullah. Maka dia akan pelajari satu persatu yang demikian itu. Termasuk kalau ada kitab Bidayatul Hidayah, ada banyak sunnah di sana. Anda mewudu, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setelah sebelumnya baca basmalah, dia kenakan airnya pada air. Nawaitu sunan al wudu, saya niat sunnah wudu.
Apa fungsi tangan ini? Saya doa apa untuk tangan? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Ya Allah, saya minta ya Allah kepadamu ya Allah, tangan saya ini hasilnya keberuntungan, hasilnya keberkahan. Aku berlindung denganmu ya Allah, tangan saya ini dari kesialan, tangan saya dari kebinasaan. Dia ambil kumurnya, Allahumma ini ala tilawati kitabika wa qasadi dzikrilak. Ini panjang doa, semuanya ada ini. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ketika dia hirup airnya, istinsyak, istinthar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wasidar, sampai kaki kanan doa apa, kaki kiri doa apa. Kalau ini dikerjakan, maka dia akan mengatakan, wudhu saya seperti wudhunya kekasih saya baginda Muhammad SAW. Makan saya seperti makannya kekasih saya baginda Muhammad SAW. Tidur saya seperti tidurnya kekasih saya baginda Muhammad SAW. Maka dia merasakan dari bangun sampai tidur bersama baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad. Salawatnya nggak banyak, hadir majelis maulid jarang, tapi 24 jam bersama baginda Muhammad SAW, karena dia tahu ilmunya tentang adab-adab sunnah-sunnah daripada baginda Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan keberkahan majelis maulid ini, Allah berikan kepada kita di dalam hati kita benih-benih mahabbah, kecintaan kepada baginda Muhammad SAW. Dengan itu Allah kuatkan motivasi di dalam diri kita untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu Allah, untuk mempelajari setiap ilmu yang disampaikan melalui lisan junjungan kita, kekasih kita baginda Muhammad SAW. Insya Allah yang mondok di sini ditanamkan cinta kepada Rasulullah. Jadikan anak-anak yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW, anak-anak yang alim, alimah, adib, adibah, anak-anak yang soleh, solehah. Orang tua di sini yang memasukkan anaknya di sini, insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Kita doakan guru-guru kita agar senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah, dikasih umur yang panjang oleh Allah, berkah dakwanya, berkah segala-galanya. Amin ya Rabbal. Insya Allah tidaklah kita meninggalkan ini majelis kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya masalah melalui majelis ini kita haturkan dari hati kita, kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. Insya Allah pulang dari majelis ini dikasih jalan keluar yang mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah keberkahan majelis ini, keberkahan pondok ini, keberkahan ilmu yang disampaikan di tempat ini, dan keberkahan dari salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Muhammad, dan keberkahan dari baginda Muhammad SAW. Allah mimpikan kita melihat wajah indah Rasulullah. Seperti sabda Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Orang yang lihat aku di mimpinya, kelak dia akan lihat aku dalam keadaan terjaga. Kita minta kepada Allah minimal sakratul maut kita di samping kita adalah baginda Muhammad SAW. Yang mentalkin kita adalah Rasulullah. Allah wafatkan husnul khatimah, masuk surga berjumpa baginda Muhammad SAW, melihat wajah indah Rasulullah, mendengarkan suara merdu Nabi Muhammad SAW, mencium tangan lembut harum daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang punya utang dilunaskan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang lunas amin paling keras dibanding di surga bersama Rasulullah, menunjukkan mudalang orang-orang yang banyak hutang. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqan tafarraqan ma'suman wa la taj'alna wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahruman wala madruda. Allahumma barik lana fi aulatina wahfadhum wa la tadurhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birruhum wa barik lana fil hal wal ma'al wal ahl wal ayal bi rahmatika ya karim ya muta'al. Wa sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Hadza minni wa afu minkum. Ini saya sampaikan, mohon maaf atas segala macam kesalahan baik sikap maupun ucap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.